Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Dewi Lestari dengan NIM 2021374. Di sini saya akan mengulas tentang buku yang saya baca, yaitu buku yang berjudul Isi Otak Orang-orang Terkaya di Dunia. Jadi, buku isi otak orang terkaya di dunia ini mengisahkan tentang cara berpikir atau prinsip-prinsip hidup serta cara kerja 100 orang terkaya di dunia, setidaknya pada masanya atau pada eranya. Buku isi otak orang-orang terkaya di dunia ini benar-benar merangkum secara singkat bagian-bagian penting dari mindset serta cara pikir orang-orang terkaya di dunia yang secara penghasilan di atas rata-rata manusia normal. Nah, di sini saya hanya merangkum atau mengambil ide pokok dari buku ini, yaitu ide yang pertama adalah orang sukses selalu melihat tantangan sebagai peluang. Alih-alih mengeluh dengan tantangan, kegagalan, atau masalah yang datang, mereka justru semakin bergairah untuk menaklukkannya. Semakin semangat untuk mempelajari serta mengevaluasi kesalahannya. Jadi, dalam buku ini ditulis, merayakan kesuksesan adalah hal yang baik, namun lebih penting lagi jika kita dapat mengambil pelajaran dari kegagalan. Karena kegagalan justru yang membuat kita bertumbuh. Nah, itu ide yang pertama. Dan kalau ide yang kedua, ide besar yang kedua itu adalah orang sukses adalah mereka yang selalu beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi selama nilai dan tujuannya sama, mereka akan sangat fleksibel dengan strategi yang mereka gunakan. Konteksnya bisa apapun itu, baik itu dalam memperjuangkan cita-cita, berbisnis, berkarir, atau lain sebagainya. Kenapa skill atau kemampuan beradaptasi itu penting? Karena perubahan itu adalah kepastian. Kalau kita mempunyai bisnis, maka bisnis kita akan berkembang lebih awal. Kalau dalam dunia karir, maka kita akan mendapat kepercayaan lebih dari perusahaan atau lingkungan tempat kita bekerja. Nah, pertanyaannya itu justru adalah bagaimana agar kita mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik. Nah, menurut penulis yang ditulis dalam bukunya ini, berdasarkan kisah hidup 100 orang sukses atau terkaya di dunia yang dibahas, maka salah satu cara agar kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang adalah sisakan ruang kosong pada gelas dan jangan terlalu lama berada di puncak, karena seorang pendaki sejatinya akan selalu mencari gunung atau bukit selanjutnya untuk didaki. Jadi istirahat sebentar boleh, namun jangan lama atau jangan mau berlama-lama dan terlena dengan puncak serta kemenangan yang kita dapat. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita boleh istirahat sejenak, tapi kita tidak boleh terlalu lama-lama dalam itu, karena itu justru akan membuat kita akan bermalas-malasan. Nah, selanjutnya yaitu ide yang terakhir atau ide yang ketiga. Ini adalah ide yang paling penting. Jadi orang sukses itu adalah orang yang memiliki goals atau target. Jadi orang sukses pasti selalu memiliki goals atau target. Karena setiap orang sukses selalu mempunyai target, baik itu yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa mempunyai target itu penting? Karena target dan visi itu yang akan mendrive atau mengarahkan aktivitas kita sehingga waktu yang kita habiskan menjadi lebih produktif, tidak sekedar sibuk, atau yang menghabiskan waktu dengan kegiatan atau aktivitas seadanya sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Jadi, ketika tren itu berubah, maka demikianlah perubahan manusia sibuk akan terus berubah-ubah. Nah, jadi kesimpulannya itu yang ada di buku ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Ed Huda, yaitu buku Orang Terkaya di Dunia,
jadi yang pertama itu memiliki goals, yang kedua memiliki target dan visi mereka masing-masing tentunya dalam hidupnya. Nah, bagi kita yang belum memiliki target, ada baiknya kita benar-benar memikirkannya tentang tujuan dari hidup dan target kita ke depannya akan seperti apa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.